Halo semuanya, saya Dr. Adam Maulana. Apa kabar hari ini? Semoga Anda dan keluarga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk kembali menyaksikan video edukasi kesehatan ini. Dukungan dan antusiasme Anda menjadi semangat bagi saya untuk terus berbagi informasi yang bermanfaat mengenai kesehatan telinga. Saya berharap setiap video yang saya bagikan tidak hanya menjadi tontonan, tetapi juga dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan kesadaran kita semua akan pentingnya menjaga kesehatan organ pendengaran. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajak Anda untuk sejenak memperhatikan kesehatan telinga. Banyak orang menganggap kotoran telinga sebagai sesuatu yang harus selalu dibersihkan hingga benar-benar bersih. Padahal, kotoran telinga atau serumen memiliki fungsi yang sangat penting. Serumen merupakan mekanisme alami tubuh yang berperan melindungi liang telinga dari debu, kotoran, bakteri, jamur, hingga serangga kecil yang dapat masuk ke dalam telinga. Selain itu, serumen juga membantu menjaga kelembapan kulit liang telinga sehingga tidak mudah mengalami iritasi atau luka. Namun, meskipun memiliki fungsi sebagai pelindung alami, bukan berarti kotoran telinga boleh dibiarkan menumpuk terlalu lama. Dalam kondisi tertentu, serumen yang terus bertambah dapat menumpuk dan menyumbat liang telinga. Penumpukan ini seringkali terjadi secara perlahan sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Akibatnya, telinga dapat terasa penuh, pendengaran menjadi berkurang, muncul dengingan, rasa tidak nyaman, bahkan pada sebagian orang dapat menyebabkan pusing atau gangguan keseimbangan. Kondisi seperti ini tentu dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dan menurunkan kualitas hidup apabila tidak segera ditangani. Saya juga ingin mengingatkan agar kita menghindari kebiasaan membersihkan telinga menggunakan cotton bud atau benda tajam hingga terlalu dalam. Kebiasaan tersebut justru sering mendorong kotoran semakin masuk ke dalam liang telinga sehingga semakin sulit dikeluarkan. Selain itu, tindakan yang tidak tepat juga dapat menyebabkan luka pada liang telinga, memicu luka, bahkan meningkatkan risiko cedera pada gendang telinga. Oleh karena itu, membersihkan telinga sebaiknya dilakukan dengan cara yang benar dan aman. Jika memang terjadi penumpukan serumen atau muncul keluhan seperti telinga tersumbat, nyeri, keluar cairan, atau pendengaran berkurang, sebaiknya segera berkonsultasi dengan tenaga kesehatan agar mendapatkan penanganan yang sesuai. Pada video kali ini, kita akan melihat salah satu kasus penumpukan kotoran telinga yang telah berada cukup lama di dalam liang telinga. Melalui proses pembersihan ini, Anda dapat memahami bagaimana serumen dapat berubah bentuk, mengapa proses pembersihan harus dilakukan secara hati-hati, serta pentingnya menjaga kesehatan telinga sejak dini. Saya berharap tayangan ini dapat menjadi edukasi sekaligus pengingat bagi kita semua bahwa menjaga kesehatan telinga adalah bagian dari menjaga kualitas hidup. Mari kita saksikan video ini bersama. Semoga bermanfaat, menambah wawasan, dan menginspirasi kita untuk lebih peduli terhadap kesehatan telinga mulai dari sekarang. Terima kasih telah menonton. Semoga Anda selalu sehat dan sampai jumpa pada video edukasi berikutnya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas salah satu pertanyaan yang paling sering saya terima dari masyarakat, yaitu, apakah ada obat tetes telinga yang bisa membantu mengeluarkan kotoran telinga yang keras? Jawabannya adalah ada, tetapi penggunaannya harus dilakukan dengan tepat dan sesuai kondisi telinga masing-masing. Sebelum membahas obat tetes telinga, kita perlu memahami terlebih dahulu bahwa kotoran telinga atau serumen bukanlah sesuatu yang kotor atau berbahaya. Justru, serumen merupakan bagian dari sistem pertahanan alami tubuh. Serumen diproduksi oleh kelenjar sebasea dan kelenjar seruminosa yang berada di dalam liang telinga. Campuran minyak alami, protein pelindung, sel kulit mati, dan rambut-rambut halus inilah yang membentuk serumen. Fungsi serumen sangat penting. Selain menjaga kelembapan kulit liang telinga, serumen juga membantu menangkap debu, partikel asing, bakteri, maupun jamur sehingga tidak mudah mencapai gendang telinga. Bahkan, kandungan asam alami pada serumen membantu menciptakan lingkungan yang kurang mendukung pertumbuhan mikroorganisme. Dalam kondisi normal, tubuh sebenarnya memiliki mekanisme alami untuk mengeluarkan serumen. Saat kita mengunyah, berbicara, atau menggerakkan rahang, kotoran telinga secara perlahan akan terdorong keluar menuju bagian luar telinga. Karena itu, sebagian besar orang sebenarnya tidak memerlukan pembersihan telinga secara rutin hingga ke bagian dalam. Namun, pada sebagian orang, serumen dapat menumpuk dan mengeras. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti produksi serumen yang berlebihan, bentuk liang telinga yang sempit atau berkelok, penggunaan alat bantu dengar, pemakaian earphone dalam waktu lama, pertambahan usia, hingga kebiasaan membersihkan telinga menggunakan cotton bud. Nah,
Kebiasaan menggunakan cotton bud merupakan salah satu penyebab yang paling sering saya temui. Banyak orang mengira cotton bud dapat mengangkat seluruh kotoran telinga. Padahal, yang sering terjadi justru sebaliknya. Cotton bud mendorong serumen semakin dalam ke arah gendang telinga, sehingga lama-kelamaan serumen menjadi semakin padat dan sulit dikeluarkan. Bahkan, penggunaan cotton bud secara berlebihan juga dapat menyebabkan iritasi pada liang telinga. Ketika serumen sudah mengeras, sebagian orang mulai merasakan telinga seperti tersumbat, pendengaran berkurang, muncul dengingan, atau terasa penuh. Pada kondisi inilah obat tetes telinga dapat membantu melunakkan serumen sehingga lebih mudah dikeluarkan. Salah satu kandungan yang cukup dikenal adalah docusate sodium. Bahan ini bekerja sebagai surfaktan yang membantu menurunkan tegangan permukaan serumen sehingga cairan dapat masuk ke dalam gumpalan kotoran telinga. Setelah itu, struktur serumen menjadi lebih lunak dan lebih mudah dikeluarkan melalui proses pembersihan yang aman. Selain docusate sodium, terdapat pula beberapa produk lain yang menggunakan bahan aktif berbeda, seperti carbamide peroxide, glycerin, mineral oil, atau hidrogen peroxide. Masing-masing memiliki mekanisme kerja yang berbeda, namun tujuan utamanya sama, yaitu membantu melunakkan atau memecah serumen agar tidak terlalu padat. Sebagai contoh, carbamide peroxide menghasilkan gelembung oksigen yang membantu memecah gumpalan serumen. Sementara glycerin dan mineral oil bekerja dengan menjaga kelembapan sehingga serumen yang kering menjadi lebih lunak. Pemilihan jenis obat sebaiknya disesuaikan dengan kondisi telinga dan mengikuti petunjuk penggunaan. Cara menggunakan obat tetes telinga juga tidak boleh sembarangan. Pertama, cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian miringkan kepala sehingga telinga yang akan ditetesi berada di atas. Teteskan obat sesuai dosis yang dianjurkan pada kemasan atau sesuai petunjuk dokter. Setelah itu, pertahankan posisi kepala selama sekitar 5 hingga 15 menit agar cairan dapat bekerja secara optimal. Beberapa orang dapat menutup liang telinga menggunakan kapas bersih sesuai petunjuk penggunaan agar obat tidak mudah keluar. Yang perlu diingat, obat tetes telinga tidak boleh digunakan secara terus-menerus tanpa alasan medis. Penggunaan berlebihan justru dapat mengganggu keseimbangan alami liang telinga. Ikutilah aturan pakai yang tertera pada kemasan dan jangan menambahkan dosis sendiri. Selain itu, tidak semua orang boleh menggunakan obat tetes telinga. Apabila Anda mengalami nyeri telinga yang hebat, keluar darah atau cairan dari telinga, memiliki riwayat gendang telinga berlubang, pernah menjalani operasi telinga, atau mengalami gangguan pendengaran secara mendadak, sebaiknya jangan menggunakan obat tetes tanpa pemeriksaan terlebih dahulu. Pada kondisi tersebut, penggunaan obat tertentu justru dapat memperburuk keadaan. Saya juga ingin mengingatkan bahwa obat tetes telinga bukanlah solusi untuk semua masalah telinga. Apabila penyebab keluhan bukan karena penumpukan serumen, melainkan karena gangguan lain, maka penanganannya tentu akan berbeda. Oleh karena itu, pemeriksaan langsung oleh dokter tetap menjadi langkah terbaik apabila keluhan tidak membaik. Selain penggunaan obat tetes, menjaga kesehatan telinga juga sangat penting. Hindari memasukkan benda asing ke dalam liang telinga, termasuk cotton bud, penjepit rambut, atau benda tajam lainnya. Bersihkan hanya bagian luar telinga menggunakan kain atau handuk yang lembut. Jika sering menggunakan earphone, pastikan perangkat tersebut tetap bersih agar tidak membawa debu atau kotoran ke dalam liang telinga. Menjaga kebersihan lingkungan, mengonsumsi makanan bergizi, tidur yang cukup, dan menjaga daya tahan tubuh juga berperan dalam mempertahankan kesehatan telinga secara keseluruhan. Organ pendengaran merupakan salah satu organ penting yang bekerja setiap saat, sehingga sudah seharusnya kita merawatnya dengan baik. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa kotoran telinga bukan musuh yang harus selalu dihilangkan. Dalam jumlah yang normal, serumen justru berfungsi sebagai pelindung alami telinga. Obat tetes telinga dapat menjadi pilihan untuk membantu melunakkan serumen yang mengeras, tetapi penggunaannya harus sesuai aturan dan tidak dilakukan secara sembarangan. Apabila telinga terasa tersumbat, pendengaran menurun, atau Anda ragu mengenai kondisi telinga, jangan memaksakan membersihkannya sendiri. Berkonsultasilah dengan dokter atau dokter spesialis THT agar mendapatkan pemeriksaan dan penanganan yang tepat. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan Anda mengenai cara merawat telinga dengan benar. Terima kasih telah menyaksikan video edukasi ini. Jangan lupa untuk membagikan video ini kepada keluarga dan teman-teman agar semakin banyak orang memahami pentingnya menjaga kesehatan telinga. Sampai jumpa pada video edukasi kesehatan berikutnya. Tetap sehat, jaga pendengaran Anda, dan semoga hari Anda selalu menyenangkan.